Hey hey hey, kembali lagi bersama kami di channel Sejarah Wong Dewek. Jangan lupa like, share, and subscribe. Beberapa saat lalu, Badan Meteorologi dan Geofisika menyatakan bahwa akan terjadi kemarau panjang yang akan melanda dunia. Diperkirakan kemarau panjang tersebut akan dimulai tahun 2019 hingga 2022. Bahkan disebutkan jika cadangan air dunia saat ini hanya tersisa 3% saja. Informasi ini seakan segaris lurus dengan tanda-tanda keluar Dajjal berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW. Bahkan jika melihat beberapa fenomena dan dikaitkan dengan hadits Nabi, bisa jadi Dajjal telah ada di tengah kita, begitu juga dengan Imam Mahdi tanpa kita sadari. Ini berarti apa yang disabdakan Rasulullah telah terbukti. Dalam hadits tentang kisah Tamim Ad-Dari, keluarnya Dajjal ditandai dengan keringnya Danau Tabariyah, Tiberias, keringnya mata air Zugar, dan pohon kurma Baisan tidak berbuah lagi. Dan jika kita mengikuti perkembangan informasi terakhir tentang 3 pertanda tersebut, sudah nyata terjadi. Sudah 2 tahun ini, pohon kurma di Baisan tidak berbuah lagi. Diikuti dengan semakin minusnya mata air Zugar. Dan yang paling mencengangkan adalah surutnya air di Danau Tiberias di Israel sudah sangat mengkhawatirkan. Sedemikian, sehingga pemerintah Israel sibuk mencari sumber air lain. Salah satunya perencanaan penyulingan air laut. Dalam hadits lain dikatakan bahwa Dajjal akan keluar dari sarangnya ditandai setelah terjadi kemarau dan kekeringan selama kurun 3 tahun. Dan seperti disebutkan di awal, jika Badan Meteorologi dan Geofisika telah memperkirakan kekeringan panjang akan dimulai tahun 2019 hingga 2022. Jika di antara kita ada yang pernah berhaji dari tahun 2011, 2012, 2013, 2014, maka insya Allah pernah berjumpa dengan calon Imam Mahdi di dekat Ka'bah. Dan hanya orang-orang khusus saja yang mengetahui tanda-tandanya. Dan kemunculan Imam Mahdi ini seperti yang pernah dinubuahkan oleh Rasulullah adalah ditandai wafatnya raja yang namanya bermakna nama hewan. Bisa jadi ia adalah Raja Fat, singa. Setelah itu terjadi perselisihan. Dan naik tahta raja yang banyak dosa, kemudian meninggal, kemudian muncul raja yang baik. Bisa jadi ia adalah Raja Salman. Walau a'lam. Di masa atau setelah masa pemerintahan Raja Salman inilah terjadinya pembaiatan atas Imam Mahdi. Dari pertanda ayat-ayat kauniyah tersebut, kesimpulannya adalah akhir dari fananya dunia ini sudah demikian dekat. Marilah kita berbuat baik semaksimal mungkin, dan ajaklah setiap berjumpa dimanapun untuk semakin bersungguh-sungguh memperbanyak amal akhirat. 3 tanda-tanda kiamat sudah muncul di Makkah, mungkinkah kiamat sudah dekat? Satu. Gunung-gunung di Makkah mulai berlubang. Nabi juga menjelaskan bahwa kiamat akan terjadi jika gunung-gunung di kota Mekah sudah berlubang. Hal ini tentu sulit dipahami oleh masyarakat pada masa kehidupan Nabi. Namun ternyata hal itu sudah terjadi saat ini. Gunung-gunung di kota Mekah kini sudah berlubang dalam bentuk terowongan. Maka juga dijuluki kota terowongan karena memiliki puluhan terowongan. Pada 2011 saja, maka memulai pembangunan 55 terowongan melalui pegunungan dan sejumlah ruas jalan. Sebanyak 10 di antaranya merupakan terowongan pejalan kaki dan sisanya untuk kendaraan bermotor. Jalur pejalan kaki dan kendaraan bermotor dibuat terpisah. Total panjang terowongan adalah 30 km. Rasulullah SAW bersabda, jika kamu lihat gunung-gunung di Mekah ada lubang yang menembusinya. Selain itu, Ibnu Syaibah meriwayatkan dengan sanadnya kepada Yala ibn Atta, dari ayahnya, dia berkata, pada suatu hari, aku menuntun tali kekang onta Abdullah ibn Amr, lalu beliau berkata, bagaimana pendapat kalian, jika kalian hancurkan Ka'bah dan tidak menyisakan ada batu yang masih menumpuk? Mereka menjawab, oleh kita yang beragama Islam. Beliau menjawab, benar, kalian yang beragama Islam. Seseorang bertanya, lalu apa lagi? Beliau menjawab, kemudian ia akan dibangun dengan yang lebih bagus darinya. Apabila kalian telah melihat galian-galian besar di Makkah, dan bangunan-bangunannya menjulang tinggi melebihi pegunungannya, maka ketahuilah bahwa kiamat telah mendekatimu. 2. Bangunan tinggi melebihi gunung. Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwa salah satu tanda bahwa kiamat sudah dekat adalah ketika di banyak bangunan yang tingginya melebihi gunung.
Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa bangunan-bangunan tingginya begitu menjulang. Ibnu Syaibah meriwayatkan dengan sanadnya kepada Ya'la ibn Atta dari ayahnya, dia berkata, pada suatu hari, aku menuntun tali kekang onta Abdullah ibn Amr, lalu beliau berkata, apabila kalian telah melihat galian-galian besar di Makkah, dan bangunan-bangunannya menjulang tinggi melebihi pegunungannya, maka ketahuilah bahwa kiamat telah mendekatimu. Hadis riwayat Ibnu Abi Syaibah dan Al-Arzaki, dalam riwayat lain Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, kiamat tidak akan terjadi hingga gunung-gunung hilang dari tempatnya dan kalian melihat perkara besar yang belum kalian lihat. Hadis riwayat Tabrani. Pada zaman kehidupan Nabi, kota Mekah masih sangat tandus dan tidak terbayang akan berdiri bangunan-bangunan tinggi seperti saat ini. Dan apakah yang terjadi saat ini di Mekah? Tidak lain dan tidak bukan kota suci umat Islam ini kini tidak ubahnya Las Vegas di Amerika Serikat. Bahkan di halaman Masjidil Haram akan dibangun Mecca Royal Clock Hotel Tower. Tinggi gedung ini direncanakan berketinggian lebih dari 601 dan hanya selisih 200 meter dari gedung tertinggi dunia saat ini, yaitu Al-Burj Khalifa Dubai. Bagaimana dengan Arab Saudi yang saat ini tengah membangun gedung tertinggi di dunia hingga menembus awan? Rencananya, tinggi gedung bernama Jeddah Tower ini lebih dari 1 km dan akan mengalahkan Burj Khalifa yang selama ini memegang rekor di Guinness World Records sebagai gedung tertinggi dunia yang ada di Dubai. Dalam sebuah riwayat dijelaskan bahwa pada suatu hari malaikat Jibril menemui Rasulullah SAW dengan wujud manusia. Ia datang dengan mengenakan pakaian yang teramat putih warna rambut yang hitam kelam. Ia datang berdialog dengan Rasulullah dan memberikan pengajaran kepada sahabat. Jibril bertanya tentang Islam, iman, dan ihsan. Kemudian Jibril bertanya tentang tanda kiamat. Di antara jawaban Nabi, dan bila engkau menyaksikan mereka yang berjalan tanpa alas kaki, tidak berpakaian, fakir dan pengembala kambing, kemudian berlomba-lomba membuat bangunan yang tinggi. Hadis riwayat Bukhari. Di hadis lain disebutkan, kemudian sahabat Ibnu Abbas bertanya, wahai Rasulullah, dan siapakah para pengembala, orang tidak memakai sandal, dalam keadaan lapar dan yang miskin itu? Beliau menjawab, orang Arab. Musnad Ahmad 4.332-334, nomor 2926. 3. Bayangan Ka'bah tidak lagi tampak. Baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda bahwa kiamat akan terjadi jika Al-Sa'ah telah membentang bayangannya sehingga bayangan Ka'bah tidak lagi tampak. Al-Sa'ah merupakan salah satu dari pengertian kiamat. Sementara di Arab, Al-Sa'ah juga bermaksud sebagai jam. Karena satu tusai mengartikan secara langsung waktu kiamat yang hampir juga terjadi apabila bayang menara jam menutupi Ka'bah. Imam As-Sayuti berkata mengenai perkara ini, bahwa masanya sudah sangat hampir bila kamu ambil maksud tersebut secara langsung. Sekarang bayang-bayang menara jam sudah menutupi Ka'bah. Mecca Royal Clock akan menutupi bayang-bayang Ka'bah. Meski secara konsep kiamat sama saja di berbagai agama, tanda-tanda kedatangannya selalu berbeda-beda. Setiap agama menandakan kiamat dengan kemunculan sesuatu hal hingga kehancuran dunia secara perlahan-lahan.